Iya. meninggal dunia. Gimana tuh perasaan Kak Indra dan juga istri setelah ditinggal oleh Yang pasti sih sedih dengan kehilangan, apalagi ayah ini kan apa ya, orang yang selama ini menjadi teman ngobrol lah gitu ya. Walaupun kita tinggalnya sih sebenarnya nggak bareng, karena ayahku itu tinggalnya di Malang, akunya di Jakarta. Cuman memang beberapa tahun belakangan ini kita tuh inten banget, karena kan memang ibu aku kan udah meninggal duluan, jadi ayah tuh sering banget ke Jakarta kayak gitu. Nah kemarin alhamdulillahnya pada saat ayahku datang ke Jakarta bulan Juni kemarin, aku itu pas lagi syuting gitu kan, pas lagi syuting stripping kan, hampir tiap hari nggak sempet lah ketemu sama dia. Tapi pas malam pulang itu aku mampir ke rumah adikku gitu ya. Nah di situ aku sih ngerasain apa ya, keterdekatan gitu loh. Setelah sekian lama nggak ketemu, dia di Malang, terus akunya syuting setiap hari. Akhirnya di situ aku sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar lah sama dia gitu. Dan beliau kan baru ketahuan penyakitnya itu juga di bulan Agustus kemarin sih, kayak gitu. Jadi cepet banget ya. Kalau dibilang kita yang ditinggal ini ya nggak siap gitu, tapi memang itu demi kebaikan dan yang terbaik lah yang diberikan sama Allah. Tapi sebelumnya pas almarhum meninggal, Kak Indra sempat ketemu dulu atau seperti apa? Oh itu Sempet. Masya Allah sih dikasih waktunya. Luar biasa ya. itu. Jadi waktu ayah bulan Agustus itu ketahuan bahwa ada tumor, kita sempat ke Malang tuh 10 hari. Karena benar-benar dokter bilang ini nggak bisa diapa-apain lagi, hanya bisa paliatif. Kalau dia pusingnya dikasih obat pusing, kalau mual dikasih obat mual. Ya istilahnya kasarnya tuh mungkin kesimpulannya tuh dokter ingin bilang bahwa ya udah ini tinggal nunggu aja gitu ya. Iya. Bulan Agustus tuh. Agustus. Makanya kita lama juga di Malang 10 hari dan alhamdulillah Indra kok yang tadinya stripping setiap hari syuting bener-bener produksinya tamat, jadi kita bisa di Malang lama banget ya waktu itu 10 hari. Tapi terus kita pulang karena ada kerjaan. Terus sekitar 4 hari sebelum ayah meninggal, kakaknya telepon. Ini aku udah disuruh cek nadi rutin sama perawatnya. Katanya nangis-nangis telepon. Akhirnya waktu itu telepon jam 9 pagi, aku ingat Indra langsung beli tiket jam 12 siang ke Malang. Nah jadi hari-hari terakhirnya tuh sekitar 3-4 hari sebelum meninggal tuh Indra betul-betul ada di samping ayah ya sampai mengembuskan nafas terakhirnya pun aku peluk dia, aku bimbing dia lah untuk mengucapkan tauhid lah gitu. Kak Indra sendiri sempat ada kejanggalan dulu nggak pas kabar ayah kalau ada penyakit seperti itu? Sebenarnya ayahku itu orangnya sangat nggak pernah sakit, nggak pernah ngeluh, nggak pernah merasakan apa yang sakit, dan dia tuh bahkan ke dokter atau opnam aja dia nggak pernah gitu. Jadi dia itu tipikal orang dulu ya yang memang enggak, ini dikerok aja udah hilang, masuk angin aja, dipijit aja udah sembuh gitu. Nah itu ya, waktu beliau sakit pun dinyatakan ada tumor di dalam perutnya, itu pun kita ngasih taunya dia itu ya dia kena asam lambung, karena memang dia punya asam lambung gitu loh. Jadi kalau firasat sih ya memang pada saat dibilang tumor ada di dalam tubuhnya itu ya udah perasaan udah gak enak, dan itu ayahku tuh bener-bener kelihatan lemah. Orangnya kan sangat kuat ya, kalau lihat hari-hari tuh bahkan aktif. Usia 77 kemarin 78 dia ke Jakarta naik pesawat sendiri kayak gitu-gitu, bepergian traveling juga sendiri gitu. Ya aku ngeliat pada saat dia sakit itu sangat lemah gitu, diajak pergi. Waktu itu ada acara 40 harian 100 harian Papi juga gak gitu, nggak bisa. Padahal dia orangnya pasti datang. Padahal lagi ke Jakarta, dia untuk itu juga salah satunya ke Jakarta untuk datang ke 100 hari. Ternyata sakit, nggak bisa datang, tumben gitu, kayak gitu sih. Tapi support untuk dari istri, untuk suami seperti apa nih Kak?
Ya aku support 100% lah apa yang mau, karena kan ini kan keputusan sulit ya. Maksudnya dokter juga udah suruh pulang aja karena udah nggak ada yang bisa dilakukan. Tapi ya aku sih bener-bener support 100%, pokoknya kamu mau nyenengin ayah, monggo silakan, atau mau memperjuangkan ayah untuk treatment di rumah sakit full juga silahkan, gimana nyamannya buat kamu sama keluarga. Aku cuma bisa support aja sih. Mona mah support banget lah. Pada saat aku udah lengan, dia langsung cariin tiket pesawat untuk aku pergi ke Malang gitu. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, aku ini terakhir syuting tanggal berapa itu ya waktu itu, aku langsung sana deh nyusul sama anak-anak. Ya, entar dulu deh, tunggu, aku bilang kayak gitu, karena aku juga belum ada firasat ayah akan meninggal gitu. Pokoknya kebutuhannya dia apa aku support. Tapi kedekatan kakak juga sama orang tua dari Kak Indra seperti apa mungkin ada? Iya, kalau orang tuanya Indra, ayah dan ibu kan memang di Malang ya, jadi kita nggak yang tiap hari, paling kayak lebaran, acara-acara, kadang mereka yang kesini, terus kadang juga kita yang kesana kalau lagi liburan gitu. Kalau kedekatan sih ya deket ya, ayah sama ibunya Indra tuh nggak terlalu banyak, bukan tipe yang ikut campur sama kehidupan rumah tangga kita sih. Jadi bener-bener jadi menantunya mereka tuh easy banget gitu buat aku, karena bener-bener nggak pernah yang kok gini sih, kok nggak digituin sih, itu kayak gitu tuh aku nggak pernah ngerasain. Cuma di saat kita butuh mereka pasti support 100% gitu. Kita mau apa mereka pasti support. Jadi aku terakhir tuh kata-kata Indra telepon aku karena ya udah kritis, aku cuma bilang, ayah makasih, aku senang jadi menantunya ayah. Pesan-pesan terakhir mungkin dari ayah atau Kak Indra atau buat keluarga? Kebetulan ayah itu kan dia pendakwah ya, jadi sering bikin ada ceramah gitu. Sebenarnya secara pesan langsung sih nggak ada, tapi apa yang dia tinggalkan saat dicontohkan saat ini ya, yang ditinggalkan pada saat dia sakit dan meninggal, itu aku ngelihat orang yang datang tuh luar biasa banyak, bahkan ada yang dari luar kota, sampai ada beberapa yang komen bahwa kan ayahku tuh punya bisnis umroh dan haji gitu ya. Ada beberapa komen yang dia bilang saya saksi hidup lah yang menyaksikan ayah saya itu ngajakin umroh gratis ibunya dia, terus bahkan ada yang nolongin dari orang yang nggak mampu untuk umroh dibiayain sama dia, bahkan nganterin ngurusin paspor lah, visanya ya, itu ayah saya kayak gitu. Sama yang aku pelajarin dari ayahku itu silaturahmi kepada keluarga itu penting buat dia. Bahkan dia dibilang duta ahli silaturahmi gitu. Karena ayah kan nyetir sendiri, dia tuh bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu hanya untuk silaturahmi ke keluarga gitu. Kalau kita kan yang muda-muda, aduh gitu. Yang penting-penting aja deh orang tua gitu kan ya. Tapi itu begitu ayah meninggal, keluarga-keluarga benar-benar dari jauh datang ke rumah hanya untuk ngucapin bela sungkawa ya. Terus selalu ninggalin pesan, ayahmu tuh silaturahminya luar biasa, sering nyamperin keluarga, walaupun keluarga jauh-jauh tapi sering disamperin untuk sekedar silaturahmi gitu. Misalnya kalau butuh bantuan apa tuh ayah tuh dengan segera melakukan setotalitas mungkin ya untuk bantu orang lain gitu. Tapi Kak, di balik kesedihan ini kan kakak juga sama Kak Indra langgeng orang banyak yang bilang kagum. Amin. Keluarga kakak ini yang harmonis. Tanggapannya seperti apa? Ya kita sih ya bersyukur gitu. Sebenarnya kita lakukan ini yang pertama memang untuk kita berdua gitu ya. Kita pengen banget, selalu aku bilang jangan hanya ucapan sakinah mawaddah warahmah itu cuma ada sekedar ucapan gitu pada saat akad nikah gitu, tapi bisa kita wujudkan di dalam rumah tangga gitu. Dan aku pengen sekali memberikan tauladan lah buat anak-anak terutama gitu, orang-orang yang terdekat dengan kita gitu, bahwa walaupun berita banyak tentang perceraian, perselingkuhan, apapun itu yang membuat tidak nyaman, tapi kamu jangan lihat yang di luar, lihat yang paling dekat sama kamu di dalam rumah, yang setiap kali kamu bisa lihat, itu yang kita ingin sampaikan ke anak-anak gitu sih. Mungkin kan kalau misalkan sosok ayah itu tuh kayak cerminan dari anak-anaknya buat dia juga. Apakah dulu kakak
kakak juga diperlakukan seperti itu dari ayah kayak gitu, jadi melihat contohnya seperti itu kayak gimana sih? Sebenarnya sih enggak sih, ayahku tuh orangnya dia sangat sibuk, dia kebetulan dia kerja di pemerintahan, bahkan waktu itu sangat minim sekali lah sama anak-anaknya. Nah ternyata itu yang aku pengen ciptain gitu, apa yang aku nggak dapetin dari ayah itu aku pengen wujudin ke anak-anak. Bahkan kayak sama semua anak-anakku itu nggak perempuan nggak laki-laki, aku biasakan setiap hari itu pelukan gitu. Sama anak laki-laki pun aku peluk, mas kamu, selalu aku ucapin, pokoknya aku yang nggak dapetin dari aku masa kecilku itu aku wujudin sekarang ke anak-anak gitu. Itu yang aku lakuin gitu, karena apa ya, buat aku itu penting banget. Kalau zaman dulu kan seorang ayah termasuk orang tua aku ya, wibawa ya, Yeah. wibawa, terus bikin anaknya tuh jadi kayak Zamannya sungkan beda. gitu loh untuk dekat gitu. Nah Indra tuh nggak pengen kayak gitu. Dia ngelihat kalau anak-anak kan kalau sama aku ya, namanya sama ibunya selalu kan dekat gitu. Masa nggak bisa sih jadi bapak tuh yang kayak ibu gitu loh, yang anaknya tuh kalau bapaknya pulang tuh nyambut terus pengen dekat, pengen nempel. Nah dia tuh pengen banget jadi ayah yang kayak pengen punya anaknya tuh memperlakukan dia tuh seperti anaknya memperlakukan ibunya gitu, cita-cita. Ya persis kayak gitulah. Aku kan pengen nggak ada bedanya gitu. Kayak say I love you, I miss you, apapun itu aku akan ucapin gitu, karena itu kan bisa karena biasa gitu kan, itu aja sih. Tapi kan kakak udah pernikahan ke 23 ya? Iya. Itu cara buat biar terus di luar kan banyak yang cerai, terus kakak malah bisa bertahan dan keharmonisan, nggak ada yang simpang siur segala macam, mempertahankan itu. Kalau menurut aku emang harus diusahakan terus-terusan sih ya. Nggak gampang sih memang, karena ya butuh sabar, butuh mau memaafkan. Karena kan walau bagaimanapun secocok-cocok, aku ngerasa cocok banget sama Indra. Tapi kita tetap dua orang yang berbeda gitu, punya kepala yang berbeda, punya pendapat yang beda. Kita sering debat banget juga, karena dia ngerasa bener, aku juga ngerasa bener gitu. Itu yang susah sebenarnya, tapi ya memang harus diusahakan untuk mau saling sabar satu sama lain, tahu juga kalau menghargai lah kalau dia punya pendapat walaupun beda sama aku gitu. Yang penting tuh saling. Kalau kita tuh pasangan itu benar-benar saling menerima, saling memperbaiki, saling kalau saling itu kan ibarat kita berjuangnya sama-sama gitu. Ya. Tapi akhirnya mungkin yang paling bucin, kan kalau kita lihat kayak Mas Indra tuh terlalu bucin gitu ya. Aslinya yang bucin tuh siapa sih kalau boleh tahu ya gitu. Siapa ya sayangnya? Kita sama. Paling definisi kayak Mas Indra kayak, aduh apa sih udah umur segini masih sebucin itu tuh Enggak, apa? aku Sama tuh yang sampai geli sih sekarang. anak-anakku sih. Iya, benar. Kadang-kadang apaan sih nih orang siapaan dua sih? nyebelin Gitu. banget gitu, karena Kadang-kadang nonton TV aja sama anak-anak gitu, aku pelukan gitu sama Mona yang manjang-manjang. aku Itu juga suka, masih yang aku maunya sama gitu. kamu, aku maunya deket sama kamu, terus anak-anak yang melipir males banget. Terus itu ya. Benar. Tapi akhirnya punya standar bapak dan ibu yang mungkin ya masya Allah alhamdulillah ya, yang sebegitu dicintai sama masyarakat. Susah nggak nantinya punya mantu atau anak punya standarnya sesusah ini gitu? Indra sempat khawatir kayak gitu. Sempat khawatir, aku takutnya anak-anak punya Ketinggian standarnya seperti itu. Tapi aku selalu bilang bahwa setiap orang itu punya keunikan masing-masing gitu. Punya jodohnya masing-masing. Cuma jodohnya masing-masing. Berarti ya kita menciptakan magnetnya anak-anak kan, yang hanya bisa berdekatan dengan orang yang mungkin treatmentnya seperti ayahnya gitu ya. Bagus juga, nggak apa-apa juga. Iya, memang sih aku bilang ini aku sama Bunda seperti ini tuh bukan bim salah bim atau bukan dari kecilnya kayak gitu atau gimana, enggak. Ini kita ciptain sendiri gitu. Kita nyamannya seperti apa. Kalau kita suka nonton film romantis gitu kan, pelukan apa-apa, bilang tatapan mata kayak gitu, ya kita lakuin aja gitu yang membuat kita nyaman gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun ya, tadi malam pun aja gitu kita itu udah 23 tahun, setiap mau tidur selalu pegangan tangan dan tatapan mata. Say I love you, good night, itu sampai sekarang gitu. Nah itu kan hal yang memang maksudnya itu kita pertahankan karena aku suka. Dia pun juga merasa suka dengan treatment itu. Nah kita terus ada itu. Nah menurut Kak Indra, Kak Mona ini romantis apa, dan Kak Mona menurut Kak Indra itu romantis apa sih? Kalau bicara romantis kan sebenarnya tergantung seperti apa romantisnya gitu. Iya. Kalau aku lihat ya Mona romantis, Kita tuh versi aku iya. gitu kan, Iya, versi iya, aku dia romantis gitu. Setiap aku datang semalam apapun
itu dia bukain pintu, selalu bukain pintu gitu. Dan aku ngeliat tatapan matanya aja seneng gitu. Apalagi kalau aku suka ngeledekin dia juga gitu. Kamu udah nyampe mana? Aku tuh ya pulang syuting nih, video call. Sampai bener-bener masuk pagar mobil itu masih video call, masih nyala. Sampai nanti ketemu pada saat di pintu. Itu sampai kemarin si siapa? Nala sampai aduh kenapa sih? Karena kan ntar lagi ketemu tuh Yanda udah mau ya gitu aja gitu. Gitu. Kalau jam sekarang ada namanya ABG Vintage ya. Nah, iya benar-benar. Kan nggak mungkin kalau ngechat A-nya kurang 1 nambah. Iya. Ada seperti itu nggak sih? Oh, Enggak. Aku nggak sebaper itu sih, nggak sebaper itu. Bahkan nggak tahu ya, mungkin Indra juga ngerasa nyamannya karena dari zaman dulu Indra tuh tipe pekerjaannya tuh yang nggak yang 9 to 5, kadang pulang pagi gitu. Tapi aku modelan yang nggak pernah baper, terus nyariin gimana, cuma lebih ke khawatir udah makan apa belum, jangan sampai lupa makan, kesehatannya, aku siapin vitamin gitu. Cuma makanya dia semalam apapun pulang pasti aku akan menyambut dengan sukacita sih, karena seneng dia pulang gitu. Terus kalau romantis mungkin nggak kali ya, kalau standarnya kayak film romantis Korea gitu ya yang bawa bunga ini gitu, kita enggak soalnya. Kita cuma lebih kalau bucin iya kayaknya. Kayak umpamanya aku berangkat kerja pun dia sampai nemenin aku sampai benar-benar pergi gitu kayak gitu. Iya, terus kalau kemarin kan aku lihat ada perdebatan gitu di aplikasi di sosial media lah ya, istri keberatan kalau suami mesti diambilin nasinya gitu. Aduh kayaknya emangnya kita apaan, kan dia bisa ngambil sendiri. Aku tuh seneng malah. Lah kenapa ya mesti keberatan? Aku tuh seneng banget loh bisa bikinin dia teh, ngambilin dia nasi, terus nge-serve dia tuh aku malah seneng, ada kebahagiaan gitu loh di situ. Kalau aku kayaknya bikin hatinya dia happy dengan hal-hal kecil tuh aku suka banget. Dan ternyata dia juga gitu ya, tapi kita nggak melakukan hal besar yang kayak candlelight dinner gitu. Kita nggak, malah hal-hal kecil di rumah tuh kita bikin seromantis mungkin. Jadi dengan cat ABG Vintage, apakah kalian mengiyakan hal seperti itu? Mungkin kalau urusan telepon-teleponan mulunya ya kan. Iya, benar. Apa namanya kalau sleep call. Kalau aku lagi syuting di luar kota gitu, aku bisa video callan terus. Tidur sampai tidur tuh? Iya. Gitu. Enggak sih, aku kalau tidur nggak suka Enggak sampai tidur, cuman udah ngantuk gitu. Iya. Tapi kakak sendiri ke anak-anak nih seperti apa? Kan kakak kan bucin gitu, terus anak-anak juga mungkin udah punya pacar seperti apa? Kakak menyikapi seperti apa gitu? Oh, enggak sih, aku biasanya selalu merangkul pacar-pacarnya mereka supaya nyaman main ke rumah, terus seneng ikut pergi bareng sama kita. Aku nganterin dia pipis dulu, pipis deh. Takut. Ayo ngompol. Sana. Ini aku sendiri aja loh. Iya, kalau pacar-pacarnya anak-anak tuh aku treat kayak anak juga, supaya mereka mau pergi bareng sama kita. Saya kan repot ya kalau weekend Raka pergi sendiri, Mim pergi sendiri gitu, terus kita tinggal sama yang bocil-bocil gitu. Kalau bisa pergi bareng kan seru. Jadi ya kita bikin senyaman mungkin sama kita supaya bisa kemana-mana bisa bareng-bareng gitu. Berarti udah ada di fase punya pasangan anak berarti ya? Udah dong, anakku yang pertama kan umur 22, yang kedua umur 16. Ya deg-degan ada, tapi aku pokoknya selalu ngobrol sama anak-anak untuk jangan rusak percayaannya Bunda Mayanda. Jadi benar-benar aku tuh dari mereka ABG udah strict banget urusan mau pergi nih, nggak ada batas waktu harus pulang jam berapa, cuma kamu mau pulang jam berapa nih. Kalau mau pulang jam 11 jangan terus jadi jam 12. Anak-anak kan coba-coba ya, aku pulang jam 10 Bun, ternyata jam 10 baru nyari kendaraan gitu kan. Lah katanya jam 10, Bunda pikir jam 10 di rumah, enggak, ini udah pulang tapi masih nyari kendaraan, belum dapat kendaraannya gitu kan. Terus sampai rumah yang ada jam 11 tuh aku paling kesel tuh. Makanya dia harus bisa komit, karena kita belajar komitnya di rumah. Mudah-mudahan dengan dia belajar komit sama orang tuanya, dia bisa komit juga kan sama pasangannya nanti. Jadi yang penting mereka infoin udah di mana, pulang jam berapa, kalau mau telat juga infoin kayak gitu-gitu. Terus apalagi yang laki bener-bener kalau bapaknya tuh ngajarin banget untuk
jagain pacarnya, dijemput, diantar pulang, jangan mesti bertanggung jawab gitu, jangan dilepasin anak orang ketemuan di mall terus pulang sendiri gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus mesti bikin orang tua pacarnya percaya kalau aman deh kalau pergi sama aku. Oh, Oke, terima kasih.